Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik Taurus, langsung saja mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Page of Cup reverse dan kemudian ada energi dari Five of Cup reverse ya. Nah, kemudian ada energi dari The Sun, kemudian ada energi dari ini, berikut ada energinya di sini, dan kemudian ada energinya di sini ya. Oke, berikut ada energinya dari ini, kemudian hadir di sini, berikut ada energinya di sini, dan kemudian ada hadir energinya di sini. Taurus, kalau Mari lihat kamu punya perasaan cinta, perasaan sangat sayang gitu ya, yang sangat besar kepada si ya yang bebeknya kamu gitu ya. Waduh, kalau Mari lihat beruntung ini sebenarnya si bebeknya kamu memiliki kamu gitu ya, bertemu dengan kamu ya, tanpa Mari punya niatan untuk menjilat kamu ya. Mari juga nggak kenal siapa kamu kan, dan kamu juga nggak ada Mari juga nggak ada kepentingan sama kamu kan. Kecuali kalau Mari sengaja lah jilat-jilat biar Taurusnya mau personal reading. Belum tentu juga kalau mau personal reading, harganya Cici kemahalan. Ya, jadi Mari di sini hanya membacakan apa adanya, bagaimana energi yang Mari tarik ya. Kenapa Mari katakan kamu punya cinta, punya sayang? Lihat ini kartu ratu, dan ini ada kartu Two of Cup. Ini kartu terbaik ya, yang bisa didapatkan dalam pembacaan asmara, gitulah ya. Jadi kamu di sini tuh kalau Mari tangkep, nggak bisa lagi kamu dikomplain bos, nggak bisa, nggak ada celah. Hanya orang buta ya, buta hati ya, hanya orang buta hati yang bisa lagi kayak nyari-nyari alasan-alasan untuk mencela dirimu ya sebagai pasangan yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau orang waras pasti akan bilang, wih beruntung banget dia ya bisa berpasangan dengan Taurus gitu loh. Sudahlah cantik, ganteng, beati gitu ya, penyayang gitu ya, lembut gitu ya. Karena walaupun kalian laki-laki, Mari lihat di sini tuh lembut banget kalian ya. Suara-suara kenceng itu tuh kayaknya enggak berlaku ya bagi kalian. Senengnya itu tuh suara tuh rendah gitu ya. Kalau bisa kamu itu tuh kayak menunjukkan sisi terbaik dari dirimu. Mari lihat kamu nggak mau nahan-nahan. Bahkan bisa aja di bulan Juli ini tuh kamu kayak memberikan dia itu tuh banyak tindakan. Mari nggak mau bilang satu, tapi banyak tindakan yang kayak menunjukkan bahwa kamu ini tuh adalah seseorang yang sangat amat luar biasa sebagai pasangan dan sebagai manusia secara umumnya gitu ya kan. Jadi kamu kayak membombardir dia dengan ini perhatian-perhatian gitu ya. Kamu udah makan, tak masakin kamu ya gitu. Di situ walaupun kalian masih pacaran, atau kamu kayak yang datang ke rumahnya dia, kamu bebenah rumahnya dia gitu ya, yang udah kayak modelnya seperti kapal pecah gitu ya. Kamu nyuciin bajunya misalnya ya, kalau kamu masih pacaran. Kamu nyuciin bajunya, kamu setrikain bajunya, kamu rapiin semua gitu ya. Di sana kamu bisa juga kayak menolong dia dalam hal finansialnya dia, seperti itu ya. Jadi kayak kamu bisa aja statusnya masih pacar, namun treatment yang sudah kamu lakukan ke dia atau akan kamu lakukan lanjutan ke dia seperti treatment seorang suami ke istri, seorang istri ke suami gitu treatmentnya ya, perlakuannya, tindakannya seperti itu ya. Kalau dia bahkan misal kamu ini tuh sedang bersama dengan janda atau duda dan dia sudah punya anak
kamu bisa aja kayak yang sayang juga tuh ke anaknya dia. Itu kan, kalau Mari nampak, kamu sayang sama anaknya. Kamu bisa seperti ibu sambung atau bapak sambung yang baik. Gitu loh. Jadi kayak kamu tuh tidak hanya mencintai dia, tapi kamu juga mencintai manusia-manusia ya yang ada dalam hidupnya. Kamu juga bisa care sama adiknya dia kah? Kamu bisa kayak menganggap orang tuanya dia sebagaimana orang tuanya kamu gitu ya. Nah, padahal kalian masih pacaran nih, apalagi kalau sudah menikah. Ya, mamanya dia ya mamanya kamu gitu kalau Mari lihat kamunya ya. Karena kamu ini penyayang ini. Lagi-lagi ya, kamu penyayang banget. Itu loh, kayak kenyamanan orang lain itu tuh penting bagi kamu. Penting banget bagi kamu. Itu ya. Kamu romantis juga kalau Mari tangkap di sini. Kayaknya kamu itu tuh sudah selesai ya dengan ego dirinya kamu ya. Kamu udah selesai. Itu loh. Sehingga kamu kayak yang merasa ini secara spontan ini, secara otomatis, bukan ini tuh acting gitu ya. Kamu di sini tuh udah kayak ngerasa bahwa hadirnya kamu dalam dunia ini tuh bukan lagi hanya untuk kesenanganmu semata, pemuasan egonya kamu doang. Tapi apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Gitu kamunya kan. Mari lihat. Jadi kamu ini tuh cinta, sayang sebagai dalam hal romantika dan juga dari sisi kemanusiaan ya kepada si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Kalau kamu sama sekali nggak ada perhitungannya di sini ya. Jadi bisa nih kalau dihitung-hitung ini ya, dikalkulasi nih. Effort siapa sih yang banyak dalam relationship-nya kalian? Maka itu udah pasti ya. Timbangannya adalah ya effortnya kamu. Itu loh. Sangat banyak effortnya kamu. Di situ loh. Ya. Jadi mau dia sikapnya kayak kekanak-kanakan, tuh kurang bertanggung jawab. Itu ya. Nah, karena kekanak-kanakan tadi, walaupun dia kalau di mata orang lain banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak celahnya. Tapi kalau di matanya kamu tidak, dia sudah ya aku sudah bisa terima itu. Gitu ya. Udahlah, dia sudah datang dengan terbaiknya dia, gitu loh. Ya. Jadi kamu Mari lihat di sini tuh sebagai orang yang datang untuk mengisi hidup dari si seseorang ini. Gitu loh. Nggak main-main ini. Maksud dan tujuannya kamu dengan si dia nggak main-main. Gitu ya. Jika bisa ke pernikahan, maka kamu akan kayak mau ini tuh, nggak usah lagi lama-lama pacaran dah, nikah aja. Itu loh, karena kamu udah cukup dewasa ya menurut kamu. Bukan karena kamu gegatelan, enggak. Tapi kamu kayak ngerasa kamu udah cukup dewasa lah untuk membangun sebuah relationship pernikahan. Gitu. Dan ya ada beberapa kayak kamu mau ini tuh bolak-balik ya menawarkan dia, gitu ya. Kamu kayak ngasih dia proposal untuk kawin ya. Kawin yuk dek gitu ya kan, nikahin aku dong bang gitu ya kan. Dan kamu akan bisa itu mempermudah, udah nggak usah mikirin mahar gitu loh, seperangkat alat sholat aja misalnya, udah pernikahan yang sederhana saja, yang penting itu tuh sah di mata Tuhan dan sah di mata sosial ya gitu kan. Udah gitu aja, nggak usah yang kayak mewah mesti di gedong gitu ya. Kayak pernikahan siapa itu artis yang baru-baru nikah gitu, nggak usah gitu ya. Kalaupun kamu mengharapkan pernikahan yang megah, udah aku aja nge-backup. Sebab Mari lihat kamu orang berkemampuan di sini ya. Itu. Kamu berkemampuan untuk tidak ngebebanin dia. Di situ kalau Mari nampak. Bukan kamu sedang mau merendahkan dirimu dengan cara udahlah padanya gitu ya, bukan. Nah, situ. Tapi kamu kayak mampu aja, mau megah ya kamu bisa megah, mau sederhana ya kamu bisa kayak bahagia dengan kesederhanaan. Itu kalau Mari lihat ya. Jadi kayak bisa-bisa orang ini cemburu nih lihat si bebeknya kamu. Kok bisa dia beruntung ya memiliki pasangan seperti Taurus. Itu loh, sebab kalau Mari lihat juga kamu kayak nggak mau malu-malu ya, kamu bisa kayak ngebelak-belakan gitu ya, tunjukin effortnya kamu dalam relationship
ini. Walaupun kamu bisa jadi seorang wanita. Tapi mari lihat dengan tetap ya menjaga dan memegang budaya, adat istiadat, kesusilaannya kita ya. Kamu tetap memegang itu, tapi kamu juga cukup terbuka ya. Kamu juga cukup terbuka menjadi orang yang bergaya seperti seorang pria. Maksudnya kan biasanya pria itu kan yang nelpon, pria yang ngajak ketemu, pria yang menggombal misalnya, ya kan. Pria yang ya banyak effortnya lah dalam bentuk aksi kan. Tapi kamu di sini tuh sebagai wanita, ya udah, kamu kayak mau aja gitu loh, mau aja di sana ya. Dan si pasangannya kamu ini, mari lihat, wah dia ini tuh kayaknya memang bahagia banget ini ya. Iyalah, di treatment dengan sangat baik sama kamu. Seperti kayak seseorang ini mari rasa mengalami jatuh cinta ya. Oke, kamu bisa aja bukan orang yang pertama dalam dunia asmaranya dia. Tapi bisa mari pastikan kamu adalah orang yang dia anggap benar-benar memperkenalkan dia pada apa sih itu tuh arti cinta yang sesungguhnya. Jadi dia bisa aja tuh yang orang, waduh berarti aku selama ini dengan pasangan-pasanganku yang dulu-dulu itu aku hanya sebatas seneng ya. Aku hanya sebatas suka. Oh itu tuh ternyata hanya hasrat nafsu doang. Gitu loh. Karena yang dia rasakan sensasi dengan kamu itu tuh lain. Kayak, aduh nggak bisa dibilang ya perasaan kayak gimana ya. Nggak ada definisinya kan. Bahagia, ringan, kayak ngerasa berdegup, tenang. Dada itu bukan kayak berdegup kenceng seperti adrenalin ini aja ya, hormon gitu ya. Tapi melampaui itu. Makanya dia bilang, ih aku ini rasanya jatuh cinta ini. Jadi kamu adalah orang yang membuat dia jatuh cinta pada pengalaman pertama kali. Itu. Dan seseorang ini tuh kalau mari nampak, dia kok kayaknya ada keoptimisan dia ya. Gitu. Ada keoptimisannya dia tentang masa depan kalian ini. Walaupun mungkin dia kayak ternyata belum banyak effortnya dia ke kamu. Gitu ya. Tapi dia akan bisa itu, mari lihat, sangat bersyukur gitu loh. Ada seseorang yang seperti kamu ini tuh mau-maunya gitu loh. Mau-maunya sama dia. Yang gak ngapa-ngapain. Yang banyak kekurangannya. Seperti kayak ada orang ini tuh, aku gak pantas nih. Tapi kok tiba-tibanya aku diberikan berkah yang luar biasa seperti ini ya. Itu. Ya di sana. Dan kalau mari lihat, orang ini terutama di bulan Juli mau ini tuh kayak berkorban hal yang luar biasa besar untuk kamu. Contoh, ini hanya sebatas contoh ya. Misalnya ternyata kalian berdua ini tuh ketemu di saat dia sudah memiliki suami atau sudah memiliki istri. Mau ini tuh dia, mari lihat, menceraikan suaminya dan menceraikan istrinya demi bisa bersatu dengan kamu. Mau ini. Gitu ya. Atau dia bisa aja tuh kayak memberanikan diri untuk melampaui batasan-batasan hubungan kalian. Misalnya, ya, misal ternyata dia ini tuh terlahir dari agama yang berbeda dengan kamu. Mau ini tuh dia yang kayak, udah deh, aku melepaskan agamaku supaya aku itu tuh bersama dengan kamu. Karena kayak kelihatan bisa aja pertimbangan dia ya. Kamu baik, tentu Tuhanmu juga baik. Gitu loh. Karena kan buah-buah dari agama itu kan adalah baik buruknya agama adalah dilihat dari buah-buahnya kan. Dari orang-orangnya kan gitu ya. Orang-orang yang menganut agama itu kan. Jadi agama dia rasa ya tidak, bukannya salah, bukannya nggak bener,
tapi ya agamamu juga ternyata ya bagus gitu loh. Jadi kayak worth it lah kira-kiranya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh aja ya di situ. Atau dia bisa aja yang kayak dia datang dari kasta yang tinggi, katakan seperti itu ya. Ini mungkin cocoknya ke teman-teman mungkin di Bali ya, kastanya tinggi, kastanya kamu ya kamu orang luar Bali gitu ya. Mau dia itu tuh yang kayak udah deh, jika harus mempertaruhkan kastanya dia ya, dia rasa ya worth it lah orang dia sudah ketemu dengan bagaimana kamu kan, dia udah ngelihat bagaimana dirimu, sikap kamu kan, nah di sana jadi dianggap udahlah enggak apa-apa, seperti itu ya di sana. Jadi dia bisa aja kayak meninggalkan apa-apa yang dia pegang erat-erat selama ini, dia lepaskan itu semua demi bisa bersama dengan kamu. Dia bisa tuh berani kayak mendobrak ya batasan-batasan antara kalian demi bisa barengan dengan kamu. Itu kalau Mari lihat. Dan ya kalau dia berkorban apapun itu ke kamu, Mari nampak pengorbanan itu tuh tidak sia-sia ya. Karena pasti imbalannya bisa dia dapatkan dari kamu. Bukan mau melampaui Tuhan ya, tapi hanya kayak melihat energinya kamu seperti apa, ya. Pastinya di sini tuh pasti karena ngelihat kamu, melihat bacaan ya. Bukan pasti dalam artian wah Mari lebih tahu nih daripada Tuhan, enggak ya, gitu. Kan ibaratnya kayak Mari lagi ngelihat gula. Kan Mari tahu, gula ya rasanya manis, di mana-mana mah manis gulanya. Ya, bukannya mau menentang qadarullah gitu kan. Enggak loh, ya memang gula manis di mana-mana. Nah, jadi itu yang Mari baca ya. Di energinya bahwa dia akan mendapatkan hal yang baik dari pengorbanannya dia pada relationship-nya kalian. Kayak gitu. Jadi kalau Mari lihat ini adalah hubungan yang semakin berkembang ke arah lebih baik ini. Itulah. Walaupun mungkin untuk dalam pernikahan ya, jika kalian masih pacaran, kamu bisa aja kayak beberapa kali menggagaskan tentang pernikahan itu di bulan Juli. Tapi memang kalau untuk pernikahan, Mari lihat ya kayaknya dia tidak bisa buru-buru gitu loh ke pernikahan. Itu ya, sebab ini pernikahan ya itu kan tidak gampang-gampang ya. Walaupun kamu anggap aku udah punya modal ini, jasmani, rohani, gitu ya, mental, emosional, material dan non material, kamu udah punya itu semua. Tapi ya kualitasnya kamu kan belum ada di dia, gitu loh. Jadi kayak yang pernikahan itu tuh mungkin masih satu hal yang wah masih jauh gitu loh. Entah karena umur dia masih muda, atau juga dia ya masih belum punya kepemahaman lah tentang pernikahan itu tuh dijalani seperti apa. Jadi bisa-bisa pernikahan dengan kamu memang dia akan tolak, gitu loh. Tapi bukan berarti dia tolak, penolakan ini tuh untuk selama-lamanya, udah ngefix. Dia udah ngefixkan bahwa dia tidak lagi dengan kamu. Oh enggak. Gitu ya. Hanya kayak tunggu waktunya aja. Gitu loh. Dan boleh-boleh beberapa di antara kalian gagasan pernikahan itu tuh baru kali ini. Ya tentulah mau mempersiapkan pernikahan itu ya dia butuh waktu di sana ya. Dia nggak bisa ujuk-ujuk nikah yuk, ayo, nggak bisa. Ya, dan ya kamu nggak usah kecil hati. Karena memang pernikahan itu tuh dia itu kan harus kemampuan dari dua orang ya. Kalau satu aja yang mampu, yang satunya belum mampu, kacaunya tuh rumah tangga. Jadi ya dinikmati aja dulu ya. Taurus, nikmati aja dulu. Dijalani aja pelan-pelan. Gitu loh. Ya, mempersiapkan diri. Izinkan dia mempersiapkan dirinya. Biar jangan nanti udah ke pernikahan, morat-marit pernikahannya ibarat kayak yang hanya menjemput luka trauma, hanya menjemput status janda duda, ngapain? Kan seperti itu ya. Mari tahulah niatannya kamu ngajak nikah itu tuh bermotifkan
bukan karena hasrat nafsu ya, biar halal tuh acara goyang rancangnya ya. Bukan, Mari tahu itu bukan itu maksudnya kamu gitu ya. Tapi lagi-lagi dia belum siap, Mari nampak. Jadi secara garis besarnya hubungan Taurus ya di bulan Juli ini adalah hubungan yang indah. Ini adalah hubungan yang luar biasa menyenangkan ya. Ini adalah hubungan yang akan menjadi memori manis ya, untuk bisa dikenang di masa depan gitu ya. Oke, baik, mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Taurus mana sih bacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Baik, mari awali dari inisial W. Ada wanita, A asmara, G ada gemilang, F ada fisika, S ada Sandra. Ya, S Sandra. Kenapa Mari teringat Sandra ya? Sandra itu tuh nama orang ya, bukan Sandera ya, bukan mensekap orang, enggak ya, Sandra nama orang. Oke, masuk mari ke zodiak. Ada zodiak dari Leo di situ, Gemini hadir. Leo ada, Sagittarius ada, Capricorn di sini, Pisces hadir, Scorpio, energi dari Aries, dan bacaan kita ditutup oleh energi dari Aquarius. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.